lagi Pak. Di off kan? Off nanti on kan lagi. Off dulu on kan lagi. Sudah Pak. Tes. Mari kita mulai pengajian kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi a'azza al-islam wal muslimin bi jihadihi. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik yang baik dan dimuliakan Allah, mari kita bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini masih banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat. Terutama sekali sore hari ini Bapak Ibu kita semua diberi nikmat terbaik oleh Allah, yaitu bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama mengikuti pengajian, belajar bersama menjelang berbuka puasa, sekaligus nanti sholat maghrib berjamaah, buka bersama. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia, yang istiqomah, yang dari hari ke hari semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak dan saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, ini hari keberapa ya? Ramadan. Hari ke 19 ya. Berarti besok sudah masuk hari ke-20 ya. Malam 21 Ramadan. Ini sudah 10 hari terakhir. 1 hari lagi. Tentu saja 20 hari atau 19 hari yang sudah kita jalani, insya Allah akan mendatangkan pahala yang banyak untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita dikuatkan untuk melaksanakan 11 hari berikutnya, dan insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu 1 bulan hanya 1 malam dong. Di bulan Ramadan hanya 1 malam. Tidak ada malam kedua, tidak ada malam ketiga. Hanya satu malam. 1 malam itu berarti dari maghrib sampai subuh. Tidak harus beribadah terus. Tidak harus beribadah terus. Pas malam hari itu panjenengan ikut pengajian 1 jam, itu sudah pahalanya luar biasa. Pas panjenengan hari itu tarawih, itu pahalanya sama dengan 83 tahun. Pas hari itu panjenengan tadarus 1 jam Al-Quran, itu nilai pahalanya 83 tahun. Seperti membaca Al-Quran 1 jam dalam 83 tahun. Oleh karena
tahajud sebelumnya nanti sholat sunnah, ya sholat sunnah malam tahajud, minta sama Allah. Itu semangat yang harus kita gelorakan dalam diri kita, sehingga Ramadan ini insya Allah tidak akan meninggalkan kita begitu saja, tapi dengan hasil yang maksimal, dengan hasil yang maksimal. Kenapa kita berpikir begitu? Karena belum tentu tahun depan ketemu Ramadan, belum tentu. Maksudnya belum tentu gimana ya? Mungkin umur kita tidak sampai. Yang muda juga belum tentu ketemu Ramadan yang muda, apalagi yang sepuh. Yang sudah sepuh belum tentu juga gitu. Kira-kira ada yang sampai 100 tahun nggak umurnya? Mahathir Muhammad, mantan Perdana Menteri Malaysia, hari ini 100 tahun. 100 tahun, beliau ulang tahun 100 tahun. Itu tadi mau takjil, mau cari takjil, itu yang jualan tidak mau dibayar semua. Gratis Pak Presiden, gratis, luar biasa. Karena mantan Perdana Menteri. Nah, Bapak Ibu, walaupun panjenengan mendapat pahala selama 19 hari ini banyak sekali, tapi jangan berbangga dulu. Jangan berbangga dulu. Kenapa? Karena sebanyak apapun pahala panjenengan itu tidak akan bisa memasukkan panjenengan ke surga. Yang perlu dicatat ini, sebanyak apapun pahala panjenengan itu tidak akan bisa menjadikan panjenengan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah pernah menyampaikan kepada kita, la yadkhula ahadan amaluhu al-jannah. Tidak akan masuk surga seseorang karena amalnya, karena pahalanya. Jadi amal kita sebanyak apapun, pahalanya sebanyak apapun, tidak akan menjadikan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah, amal engkau ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, wala ana, amalku juga gak akan menyebabkan aku masuk surga. Terus gimana ya Rasulullah kita akan masuk surga? Illa ayyatabamadani Allah birahmati, kecuali kita akan masuk surga kecuali kalau mendapat rahmat Allah. Nah ini Bapak Ibu, ini perlu dicatat dan perlu direnungkan dan diingat-ingat bahwa kita tidak akan masuk surga kecuali kalau dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya dari Imam Tirmidzi, sahih hadisnya insyaallah. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita ya untuk tahu bagaimana mendapatkan rahmat Allah, cara mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Karena hanya dengan rahmat Allah kita akan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di dalam ayat Al-Quran disampaikan, la taqnatu mir rahmatillah, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa
ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Jadi Bapak Ibu, untuk mendapatkan rahmat Allah, kita semua jangan sampai putus asa, jangan sampai loyo, jangan sampai lemes gitu, sungkan, jangan gitu, jangan sampai sungkan. Terkadang namanya manusia itu cepat tuh begitu, cepat keluar kayak gitu, sungkanan, harus mau disungkan ya wes. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Pertanyaannya, kalau kenapa orang yang masuk surga itu karena mendapatkan rahmat Allah? Kenapa kalau mendapat rahmat Allah kok mesti masuk surga? Karena dengan rahmat Allah dosa-dosa kita semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu penyebabnya. Jadi yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatun fi jannati adnin dzalikal fawzul azim. Jadi kalau kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, wa yudkhilkum jannatin, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat surat As-Saff ayat 12. Ya. Jadi itu sebabnya. Jadi, amal kita sebanyak apapun di bulan suci Ramadan ini, ya, Bapak Ibu bangun sahur, kemudian puasa 1 hari penuh, sudah 19 hari, tadarus, beramal soleh yang lain, baca Quran, itu dapat pahala semua sebanyak-banyaknya, nggak akan masuk, nggak akan menjadikan panjenengan masuk surga. Yang akan menjadikan panjenengan masuk surga kalau dapat rahmat Allah. Kenapa kalau dapat rahmat Allah kok masuk surga? Karena kalau dapat rahmat Allah, dosa-dosa kita diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti fokus kita mana berarti? Fokus kita bagaimana mendapat rahmat Allah. Mendapat rahmat Allah itu yang penting. Nah, terus amal soleh kita buat apa Pak? Buat mancing, buat mancing rahmat, gitu. Buat mancing supaya rahmat Allah datang. Tapi belum tentu datang. Orang namanya mancing kan belum tentu datang. Gitu. Maka tadi ayat yang pertama, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Udah cari terus, usaha terus, biar rahmat Allah itu kita dapatkan. Gitu. Allah menganjurkannya seperti itu. Kita DP lah istilahnya, orang Jawa, DP ke Allah bagaimana supaya dapat rahmat. Nah, praktisnya bagaimana? Cara mancingnya bagaimana? Cara mancing rahmat itu bagaimana? Satu, minta sama Allah. Allah itu maha memberi. Allah minta saja sama Allah. Berdoa sama Allah. Minta itu berdoa. Ya. Dan doanya sudah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Doanya itu sudah ada, sudah disediakan. Panjenengan tinggal baca saja minta, yaitu di surat Al-Imran ayat 8. Jadi doanya langsung disusunkan oleh Allah. Kita tinggal minta saja dengan doa itu. Apa doanya? Bapak Ibu sudah mungkin sudah biasa. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Nah, ini min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi wahab lana, dan karuniakan kepada kami min ladunka, dari sisimu, rahmah. Ini doa ini. Maka doa ini Bapak Ibu jangan, kalau bisa jangan dilupakan. Sehari itu minimal sekali lah, 5 kali sholat minimal sekali. Kalau mau 2 kali sampai 5 kali bagus, tapi minimal sekali. Hanya tinggal pilih Pak subuh, asar atau zuhur, mau terserah kalian. Ya. Terutama di waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab, termasuk yang mustajab kan habis sholat 5 waktu. Setiap habis sholat 5 waktu itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang paling mustajab ya tengah malam. Tengah malam Allah turun ke langit bumi. Gak ada yang lain. Allah turun ke langit bumi itu sepertiga malam terakhir setiap malam. Jadi Bapak Ibu itu setiap malam ditunggu sama Allah doanya. Sepertiga malam terakhir ditunggu sama Allah doanya. Jadi cok dengar seperti malam terakhir itu ditunggu sama Allah. Allah sampai turun ke langit bumi. Nanti habis itu udah naik lagi di langit yang tinggi yang jauh ini, langit itu bumi paling rendah. Allah turun ke langit